Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ririn Dwi dengan NIM 2021 D1 B148 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan menu dan toolbox yang ada di aplikasi Visual Basic. Di sini saya akan membagi tutorial untuk membuat aplikasi bantuan atau aplikasi otomatis untuk menghitung besar momen yang terjadi pada suatu gelagar jembatan yang mengalami beban terpusat. Kita akan membuat aplikasinya seperti soal yang sudah diberikan. Contohnya soal seperti ini. Jadi untuk lebih jelasnya langsung saja kita buka pada aplikasi Visual Basic-nya. Buka aplikasi Visual Basic-nya, kemudian muncul pilihan, ada pilihannya bermacam-macam. Kita di sini pilih standar exe. Kita klik standar exe-nya, kemudian klik buka. Dan inilah bentuk lembar kerja yang ada di aplikasi Visual Basic. Pertama, kita atur dulu ukuran lembar kerjanya sesuai yang dibutuhkan. Kalau sudah kita mengatur ukuran area kerjanya, yang di sebelah sininya itu adalah toolbox yang akan digunakan untuk membuat aplikasinya. Di sini saya akan mengubah nama area lembar kerjanya. Di sini teman-teman jangan mengubah nama name-nya, tetapi kalian kalau ingin mengubah namanya, kita ubah di caption-nya aja. Contohnya seperti ini, kita klik caption-nya, kita masukkan nama yang kita ubah tersebut. Misalnya di sini saya masukkan menghitung besar momen yang terjadi pada gelagar jembatan. Kemudian kita klik sembarang. Pertama kita buat beban P-nya dengan menggunakan tool shape. Ini kita buat shape, kita klik shape-nya, kemudian kita buat di sini untuk beban P-nya. Kemudian setelah itu kita bikin lagi gelagar jembatannya itu menggunakan shape. Gelagar jembatannya itu adalah shape 2. Kemudian kita buat tumpuan A dan tumpuan B-nya itu dengan menggunakan shape. Tumpuan A itu shape ketiga. Untuk tumpuan B-nya kita buat lagi menggunakan shape, di mana tumpuan B ini adalah shape 4. Kemudian kita buat lagi shape untuk di bawah tumpuan A, di mana di bawah tumpuan A itu adalah shape yang kelima. Kemudian kita buat lagi shape yang keenam di bawah tumpuan B. Shape 1 kita ubah di propertiesnya, nama dan warnanya. Di mana di sini name-nya nggak usah diubah, tetap shape 1. Kemudian base color kita nggak ubah. Di sini kita hanya mengubah fill color-nya, yaitu dengan mengubah warna sesuai yang diinginkan. Di sini saya akan menggunakan warna merah. Kemudian jangan lupa supaya warnanya bisa warnanya muncul, kita pilih fill style. Kemudian kita klik di ujungnya itu, di segitiga, bentuk segitiganya itu, kemudian kita pilih no solid. No solid. Ya gitu, akan muncul warnanya gitu teman-teman. Shape 2 ini kita ubah propertiesnya, warnanya itu name-nya nggak usah diganti, tetap shape 2, karena jika kita mengganti name-nya maka akan bermasalah di codingannya nanti. Kemudian kita ubah di fill color-nya, kita pilih warna biru ya. Kemudian kita ubah fill style-nya menjadi, kan kita mau arsir nih ini teman-teman, jadi kita pilih yang ketujuh yaitu diagonal cross. Klik, ya jadilah. Setelah itu kita ubah warnanya jadi warna abu. Sama kita ubah fill style-nya no solid. Kemudian di tumpuan B-nya sama,
warna abu, fill colornya warna abu, kemudian fill stylenya no solid. Kemudian kita buat lagi shape yang kelima untuk di bawah tumpuan A-nya itu kita pilih warna hitam untuk fill colornya. Kemudian fill stylenya itu yang keempat yaitu upward diagonal. Kemudian sama juga di bawah tumpuan B-nya, begitupun sama warna hitam dan fill stylenya itu yang keempat yaitu upward diagonal. Tuh. Kemudian kita buat lagi setelah itu untuk high scrollnya kita buat pakai tools high scroll bar. Kita klik terus tarik sampai sesuai yang ukuran yang diinginkan. Kemudian kita ubah di propertiesnya, yaitu kita ubah leftnya itu 120 dan maksimalnya itu 100, minnya itu 0, dan yang ke bawah semuanya sama. Kemudian setelah itu kita buat lagi label 1 ini kita buat untuk penentuan diagram momennya. Di label 1 ini kita ubah namanya, jangan ubah di name ya teman-teman, nanti akan berpengaruh lagi di codingannya. Kita ubah di captionnya. Di sini saya akan masukkan nama captionnya itu diagram momen. Selanjutnya kita buat untuk kotak diagram momennya itu dengan menggunakan picture box. Kita klik picture box, kemudian kita buat di bawah, kita klik tarik sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian kita ubah di propertiesnya itu, kita ubah base colornya, kita ubah pakai warna putih. Kemudian border stylenya kita pilih yang nomor 1 yaitu fiction single. Kemudian kita lanjut dengan labelnya. Tadi label 1, kita lanjut ke buat label lagi yaitu label 2. Di label 2 ini kita ubah captionnya menggunakan bentang jembatan L dalam kurung M sama dengan. Kemudian label 3 kita ubah captionnya menjadi beban dalam kurung kilogram sama dengan. Kemudian kita buat untuk penginputan angkanya atau nilainya, kita menggunakan tools text box. Kita klik text box-nya, kemudian kita buat tarik sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian kita ubah di propertiesnya. Di sini kita ubah di teksnya aja, dimana kita hapus teksnya, nama teksnya itu biar jadi kosong, biar kita bisa memasukkan angka atau nilainya. Begitupun dengan
teks yang kedua. Text box yang kedua. Kita ubah, kita hapus di teksnya. Ya, udah. Kemudian kita buat label lagi. Di sini label. Di sini kita buat label 4, di mana kita ganti captionnya menjadi jarak P dalam kurung M sama dengan. Kemudian kita buat label lagi, di mana label ini captionnya kita hapus. Biar nanti pas kita masukkan jarak P-nya, biar nggak ada teks yang menghambatnya. Kemudian kita buat untuk hitung RA dan RB-nya menggunakan tools command button, dimana kita klik tools command buttonnya, kemudian kita buat di bawah sini, kita klik, terus kemudian kita tarik, kemudian kita ubah namanya di propertiesnya, yaitu di captionnya, dimana kita ubah menggunakan masukin hitung RA dan RB. Kemudian kita buat command button yang kedua, dimana command button yang kedua kita ubah captionnya jadi keluar, buat tombol keluarnya. Buat label lagi, label yang keenam untuk RA-nya. Kemudian RB-nya kita ubah, label ke-7 kita ubah pakai caption RB sama dengan. Kemudian kita buat label yang ke-8, kita ubah captionnya jadi momen terbaca sama dengan. Kemudian kita buat untuk penginputan hasil hitungan RA dan RB-nya menggunakan text box, dimana text box ini adalah text box yang ketiga. Kemudian text box yang keempat untuk penginputan nilai RB-nya. Kemudian kita buat label lagi untuk menginput nilai momen terbacanya. Kita membuat dengan label. Di sini label penginputan nilainya adalah label 9. Kita teksnya kita hapus, namanya kita hapus. Dimana captionnya kita hapus, kita hapus captionnya. Jika semuanya sudah jika semua tools yang digunakan udah selesai dibuat sesuai dengan soal yang ditentukan, maka kita akan memasukkan codingan supaya aplikasi yang kita buat bisa berjalan. Itu di hitungan RA dan RB-nya kita double klik, kemudian kita masukkan codingannya atau rumusnya, dimana kita masukkan teks 3.text spasi sama dengan kemudian kita double klik lagi untuk masukin codingannya di HS scroll satunya. Kita double klik, kemudian kita masukkan codingannya, label 15.caption spasi sama dengan. Kalau kita sudah memasukkan semua codingan di sini, maka setelah itu kita akan mencobanya apakah codingannya udah benar atau masih ada yang salah. Langsung saja kita klik tombol start yang segitiga di atas ini, yang warna biru. Klik tombol start, ya gini tampilannya. Kemudian kita masukin nilai bentang jembatannya. Di sini saya menggunakan
nilai yang udah ditentukan dengan NIM terakhir saya itu 64, jangan pakai koma, kita pakai titik, titik 8. Kemudian bebannya kita masukkan dengan rumus bebannya yaitu 50 ditambah dalam kurung NIM kita dikali dengan 2, yaitu hasilnya 146. Kemudian kita scroll untuk jarak P-nya. Scroll jarak P yang saya gunakan yaitu 8, sesuai dengan NIM terakhir saya. Kalau udah, kita klik di tombol hitung RA dan RB. Jadi jika semua hitungannya udah benar, berarti codingan kita udah pas dan udah benar. Maka jika kita ingin keluar, kita klik comment button yang kedua, yaitu klik tombol keluar ini. Ya, udah keluar. Ya udah selesai. Teman, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai cara mengoperasikan menu dan toolbox yang ada di aplikasi Visual Basic. Saya pamit undur diri. Wabillahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.